Assalamualaikum teman-teman. Namanya SUV ya, walaupun sudah puluhan tahun, tapi aura gagahnya masih ada aja. Seperti yang satu ini, Nissan X-Trail T30 tahun 2002 CBU, yang kami temui di garasi Bani di Buaran, Jakarta Timur. Nah, kalau teman-teman beli mobil ini, kira-kira selain gagah, apa aja nih yang kira-kira bakal teman-teman dapatkan dari sebuah X-Trail T30? Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol langsung ya dengan Om Bani. Om Bani. Halo, apa kabar? Baik. Gimana? Lagi megang T30 nih? Bener banget. Ini CBU? CBU, kebetulan. Yang 2002, makanya tahunnya agak tua dia. Karena kan emang biasanya produk-produk awal yang diluncurin kan CBU tuh, 2002 gitu. 20 tahun ya? Iya, 20 tahun, 20 tahun Pak. Tapi masih kelihatan... Masih, emang X-Trail menurut saya pribadi nih ya, model yang T30 sih agak long last, bisa dibilang long last lah dia. Gitu ya? Soalnya kan agak-agak boxy gitu bentuknya, ngotaknya. Nah, kalau saya pribadi sih emang suka sih gitu. Nah, kira-kira nih selain gagahnya, apa lagi yang kita dapetin kalau ngambil X-Trail T30? Oke, karena yang ada depan sini T30, kalau menurut saya pribadi ya, komparasi dengan selevelnya kayak mungkin si RV atau apa gitu, T30 itu SUV kaki-kaki paling enak. Lembutnya itu paling enak dia. Handlingnya, pokoknya rasa berkendaranya, fun to drive sih kalau menurut saya ini paling dapat di range harga segitu ya, dan tahun ini. Nah gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Nah apalagi kalau ini kan yang CBU-nya. Nah kalau orang-orang yang fanatik Jepang nih, nah ini tuh AC-nya udah digital. Kalau CKD-nya belum. Nah untuk detail-detail kayak gitunya lumayan lah, kayak seperti kaca udah tinted. Jadi nggak perlu pakai kaca film karena udah regulasi Jepang. Nah kelebihan-kelebihannya itu sih CBU-nya gitu. Tapi X-Trail sih overall emang kaki-kaki sih saya paling juara kaki-kaki sih. Saya paling ngerasain. Empuk-empuknya tuh dibanding kompetitornya ini oke lah. Nyaman banget ya? Nyaman banget ya di tahun ini. Pasti pada tahu kok. Pada tahu gitu. ya? T30 rasanya. Udah terkenal ya? Tarikannya mesinnya juga oke kok ini. Gitu. Mesin 2000 cc ya? 2000 kalau yang CBU. Yang CKD 2500. 2500? Oh iya. Itu 2000. Karena waktu itu juga Honda kan ngeluarin 2500, terus dia main juga tuh. Tapi dengan CKD supaya lebih murah. Iya, betul. Gitu sih. Ngomong-ngomong dijual berapa ini? Ini kita buka di 77 juta. Wah. Pajak panjang. Pajak panjang? Iya. Pajaknya berapa per tahun kira-kira? Pajaknya sekitar 1,8 PKB-nya. Oh ya? 1,8 aja? 1,8. PKB-nya sekitar 1,8. Iya. Ya murah juga ya untuk mobil. Oke lah, masih oke banget kok gitu. Masih oke lah mobil ini. Oh iya, ngomong-ngomong CBU itu umurnya pendek nih? Iya, pendek banget. Seinget saya sih 2001, 2002. 2002? Iya, 2003-nya dia udah masuk CKD. Udah masuk CKD ya? Selesai gitu. Kebetulan ini dulu pernah ketemu dia waktu belum diluncurin nih. Oh iya? Waduh. Waktu pas baru luncur ya? Baru meluncur ya? Belum diluncurin, masih di pabrik. Masih di pabrik? Iya, suruh foto-foto, lihat-lihat gitu. Emang kalau ngomong kaki-kaki sih beda ya. Benar. Belakangnya tuh ya kayak batang doang itu. Paralel strap gitu istilahnya. Jadi itu simple banget. Iya. Tapi nyaman. Nyaman banget deh. Udah independen. Tapi ngomong-ngomong apa cuman itu aja dapatnya kalau kita beli X-Trail? Kalau menurut saya ya, di budget yang 70 jutaan lah ya. Tapi pertama gagahnya udah dapat, udah pasti lah ya. Apalagi yang ini warna hitam. Nah mobil warna hitam udah nggak ada lawan deh. Udah nggak ada cerita lagi. Kaca udah spion dari track. Nah ini tuh spion dari track. Jadi fitur-fiturnya dia tuh sebenarnya udah kaya fitur ya. Kalau menurut saya ya, udah kaya fitur. Apalagi di harga segini, ya tinggal lanjutin perawatan aja sih gitu. Interiornya juga oke kok. Dalamnya ya? Jok-joknya beda sama jok mobil zaman sekarang kan, yang tipis-tipis. Nah ini beda gitu. Dashboardnya juga ya? Iya, nanti kita bisa lihat. Oke. Emang ya kalau dilihat-lihat ya hari gini, tapi dia masih maco, mewah. Mewahnya, maconya dapat, mewahnya dapat karena warna hitam sih kalau menurut saya. Nih, dari sini kita lihat kayak lampu detail-detailnya nih kayak yang blue, biru gini kan menurut saya sih asli ya, small detail asli. Tapi ngena lah kalau fog lamp udah ada. Nah, ini spion tanduk. Nah, juga berguna juga. Nah, yang uniknya lagi T30 tuh plastik. Fendernya. Fendernya itu plastik kanan kiri.
Nah, kayak gitu. Spion dari track. Nah, sama ini kacanya tinted. Jadi karena regulasi Jepang, ini tanpa kaca film nih, depannya udah hijau, belakangnya udah hitam. Oh. Tanpa kaca film ya. Tanpa kaca film tuh? Yes, itu tinted. Okay. Nah, karena regulasi Jepang kan depannya mesti agak terang, kayaknya persenannya dibatasin. Yeah. Udah, terus unit yang ini kita kasih talang air yang agak besar biar maco aja sih. Udah, sama ini pegangan tempat roof rack. Udah sih, sama di belakang ini nih ada stikernya masih ori nih. Oh ya? Nih stiker CBU-nya yang masih ori nih. Kayak gini nih bentuknya. Lebih gelap gitu kan. Sekarang banyak sih replika-replika stiker buat biar kayak ala-ala CBU kan. Nah, tapi ini yang masih orinya nih. Masih nempel ya? Masih nempel gitu. Jadi itu salah satu pemikat saya untuk ngambil ini mobil juga gitu. Karena kan feeling-feelingan juga kan ngambil mobil gitu. Tapi ini udah repaint ya? Udah, sebagian udah ada yang repaint gitu. Namanya 20 tahun Om. Iya. Agak sulit Om kayaknya nyari yang itu. Seperti itu sih. Kilometer berapa? Kilometer 180-an. 180-an? Iya, 180-an gitu. Rasanya tuh kalau ketemu mobil lama, kilometernya tinggi tuh oke gitu? Iya, sebenarnya kayak gitu juga. Yang... persepsi orang kan suka beda-beda ya. Kadang kalau emang kilometernya panjang tapi dirawat, maintenance, well maintenance sih, ya tahu sendiri, sifat mobil kan emang harusnya nggak ngendep. Dia kan emang dipakai buat jalan harusnya kan. Jadi ya sebenarnya so far sih oke-oke aja asal maintenance-nya baik ya gitu. Jadi belum tentu yang kilometernya rendah, bukan ngomong kilometer rendah jelek juga. Tapi ya gitu, belum tentu kilometer rendah, tapi soalnya kan banyak karet-karet kayak mounting segala macam, itu kan butuh dijalanin, butuh ada gerakan kayak gitu sih kalau menurut saya ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau kilometer, kalau saya pribadi saya nggak ngambil, kalau udah di angka 300 saya udah ngambil gitu. Tapi kalau masih 200-an masih oke sih menurut saya kalau mau mobil tua gitu ya. Asal kita rasain masih enak, apalagi kalau ada riwayatnya gitu. Masih oke sih kalau saya. Penting jadi sesuai nih antara kilometer, umur, kilometer, sama riwayat gitu ya. Rasanya tuh walaupun tua, kita tenang gitu. Gitu ngambilnya kan? Iya, betul. Karena sekarang ini udah umum lah. Ya putaran-putaran. Udah banyak lah yang kayak gitu-gitu kan. Maksudnya, makanya saya jual apa adanya lah. Lebih berkah. Dan ngomong-ngomong di sini, harga relatif ini ya. Iya, karena ya balik lagi kita namanya juga di garasi Bani kan, kita jualan di garasi. Ya mungkin lebih low cost, kita nggak ada sewa tempat, nggak ada sewa karyawan. Jadi yang penting ada lebihan, lepas aja. Yang penting perputaran kita oke sih, gitu. Mainnya tuh range berapa kira-kira? Kalau saya lihat di Instagram tuh harganya emang rata-rata kita itu fokus di 80 juta ke bawah sebenarnya ya. Karena kita ngincar daya cash sih. Daya cashnya tuh masih kuat di angka-angka segitu, kayak angka 50, 60, 70 tuh daya cashnya masih kuat kayak gitu sih. Soalnya kan ya kalau kredit, ya saya tahu lah kredit pasti untungnya lebih besar gitu. Tapi kan kita ngincar perputaran cepat aja sih. Gitu. Makanya kita fokusnya di 80-an ke bawah sih. Gitu. Lanjut, kita ke interiornya Om. Boleh. Dari depan ya? Dari mana depan? Wah, ini interiornya Om ya? Iya Om, nah ini interiornya. Nah, satu lagi nih yang saya suka dari yang unit saya yang ini, interior joknya nih masih yang ori nih. Nah, kenapa saya suka? Soalnya udah agak susah ngedapetin yang motif ini. Karena mungkin dulu zamannya di keluaran tahun 2000-an itu kan lagi hype-hype-nya kulit ya. Dan ini agak susah ngerawatnya nih. Nah, jadi kebanyakan tuh unitnya udah pada dikulit-kulitin. Nah, kebetulan yang ini masih bahan fabric kayak gini nih. Tuh, dia motif tuh aslinya ya? Iya, masih aslinya yang CBU. Sebenarnya yang lokal juga ada, tapi STT kok nggak salah nama serinya yang kayak gini. Gitu. Ini salah satunya nih, sama joknya nih meluk banget nih Om. Meluk banget ya? Tebel tuh kan. Jok-jok masih model lama gitu loh. Nah, sama headrestnya sih yang suka. Saya suka headrest bolong kan gini. Jadi headrestnya bolong. Ya seperti itu sih kurang lebih. Sama AC-nya nih. Ini nih kalau pencinta peritilan nih, AC digital gitu. Udah digital ya? Udah digital. Dan ini kebanyakan ya udah pada rusak, tapi ini udah kita sempurnakan. Gitu. Jadi masih berfungsi dengan normal. Nah, sama T30 itu lucunya dia punya kulkas Om. Kaleng. Buat minuman kaleng. Dia punya kulkas. Oh iya, satu lagi bedanya CBU, dia ada snow, ada mode snow dia. Tuh, dia ada mode snow di sini gitu. Emang nggak akan kepake sih Om di sini. Tapi ada mode snow-nya gitu. Sama lucu ya itu, speedometer ngadepnya tengah gini lucu aja sih menurut saya. Tapi emang klasternya tetap ngadep ke driver sih. Gitu, kurang lebih kayak gitu aja sih bedanya. Nggak ada beda yang jauh lagi.
Kelihatannya simple ya dashboardnya. Simple. Tapi ada simpanan nih kan? Ada. Nih di sini ada. Di sini ada. Sini ada. Banyak sih. Nih di sini colokannya juga di sini nih. Colokan di sini. Light colokan buat chargernya di sini doang dia. Tempat lain nggak ada. Gitu. Sama ini ada tempat tweeter sebenarnya tuh, tempat tweeter. Nah itu speakernya di sini. Ini ada cup holder kan nyempil kan? Ada, bener di sini. Unik juga. Ada 2 cup holder nyempil tuh. Jadi rapi ya. Gitu. Jadi rapi. Nah, setir juga kayaknya masih kulitan dia, udah kulit gitu sih. Udah airbag, double airbag. Udah cukup oke sih. Visual ke depannya juga di bawahnya juga enak sini mobil. Gitu. Matic-nya oke kok? Matic-nya enak. Matic-nya masih enak. Dia kan masih konvensional ya. Jadi kayak belum manja gitu sih Matic-nya kalau menurut saya. Malah Matic tua tuh kalau menurut saya yang konvensional lebih badak lah istilahnya. Asal perawatan lagi sih, balik lagi gitu sih. Rajin ganti oli aja. Rajin ganti oli gitu sih. Asal perawatan lagi. Lanjut Om, belakang. Oke. Nah ini belakangnya Om ya? Iya, belakang ini Om. Gitu, ini joknya ya seperti yang saya bilang masih lebar, tebel, ya kan? Nah, terus yang ini juga lucu nih, yang uniknya jaring. Buat ininya, poketnya. Nah, terus di sini juga ada armrest. Dan ini juga bisa ditarik. Bisa tarik, sorry ke belakang. Nah, buat ngambil barang di belakang gitu. Oh, akses ke belakang. Ini bisa buat naro-naro brosur kalau waktu itu saya ngeliat di itunya. Gitu. Nyaman sih belakang. Legroomnya juga lumayan ya? Oh iya, legroomnya juga gede banget. Headroomnya juga gede. Karena boxy sih ya mobilnya ya. Jadi headroomnya juga oke sih. Iya. Gitu. Dan ini dia kan monokok ya. Jadi emang bodi itu bisa dimaksimalin. Banget ya. Gitu. Karena saya ingat dulu mobil ini waktu lahir dia tuh dibandingin sama Terrano, saudaranya sendiri. Ya? Oh iya. Karena pada saat itu Terrano penjualannya lagi bagus-bagusnya tuh. Walaupun ada yang bilang itu koboi tua ya. Iya. Tapi penjualan Terrano tuh masih bagus. Makanya ketika ini hadir itu kayak kebagi segmennya. Dan Nissan memang membagi itu. Ya. Jadi mereka udah lihat ya segmen yang lebih modern, itu SUV dengan yang lama itu tadi, Terrano tahun 90-an ya. Gitu. Ya emang kalau ngomong lebih cowok Terrano sih ya. Iya. Tapi kalau ngomong kenyamanan mungkin kayaknya nyamanan Excel dong ya. Dan ini terbukti masih kompatibel sama zaman sekarang. Yes, betul. Gitu ya. Betul. Wah, ini belakangnya luas ya? Luas banget Om. Bagasinya ini luas banget. Nah, terus depannya itu juga bisa diratain. Nah, bisa diratain. Dan yang saya suka nih, bahan ini nih Om. Bahannya tuh bukan karpet dia kayak apa ya? Kayak plastik iya. Ada lapisan karetnya. Jadi kayak bisa dicuci dan tahan air. Nah, kayak dulu jualannya kayak gitu juga tuh. Nissan. Nah, habis itu ada apa lagi di sini? Tempat-tempat toolkit. Oh, sisi kiri kanannya ya? Iya, ini tempat penyimpanan. Nah, di sini juga ada lighter. Ada buat lighter juga. Nah, habis itu bedanya, ini tutup ya? Downgrade. Sebenarnya downgrade. Jadi dia KOCKD-nya tuh dia ada toneo cover yang namanya kan. Buat nutup-nutup barang. Nah, kalau yang ininya nggak ada, tapi dikasih tutupan sama dia. Tuh, kayak gitu. Jadi kalau mau upgrade beli toneo-nya, ini tinggal dibuka sih. Gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Iya. Luas banget gitu. Iya ya. Dan gampang bersihnya kalau bawa barang-barang yang barang-barangnya kotor gitu. Dan nanti air ya. Ini peleknya ada di full size. Kaleng dia dalam sini. Ada kaleng dia gitu. Oke. Kaleng. Lebih kayak gitu deh. Nah, ini mesinnya ya? Iya, mirip Serena ya. Iya, mesinnya 2000 cc. 2000 cc betul. Tapi kalau nggak salah nih sama dia sama yang Serena yang 2000. Serena C24. Ya, betul. C24 yang 2000 ya. Dan masalahnya juga mirip-mirip ya? Iya, betul. Kalau berdasarkan pengalaman saya, tapi kan saya bukan expertise bengkel ya. Cuman pengalaman mobil jualan aja. Coil sih Om. Coil ya? Iya. Iya, Serena, Grand Livina. Sama tuh ya? Iya. Gitu. Tapi soal tenaganya lumayan ya? Oke, tenaganya oke banget. Tenaganya oke banget kok. Kalau ngomongin spek sih ini 150-an. Dan itu udah kenceng lah. Iya, udah cukup banget kok. Udah cukup banget di tol. Udah oke gitu. Yang penting perawatannya. Yang penting perawatannya aja sih. Ya harus lah, namanya mobil tua kan permajaan kan. Kayak coil juga pasti kan umur juga gitu.
Lagi juga koil nggak begitu mahal sih ya, mungkin 400-an, sekitar 400-an sih ya. Oh, ya? 4,5-500 juga. Gitu. Om Bani, oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Om. Udah dijelasin T30. Iya. Mudah-mudahan ketemu pembeli yang cocok ya. Amin. Ya. Dan buat teman-teman yang cari mobil berharga di bawah 80 jutaan ya. Iya. Itu silahkan browsing-browsing atau pantau terus Instagram Garasi Bani. Garasi Bani. Oke Om, terima kasih banyak. Siap. Dan teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.